Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 181. Ziyun Gate Domain Timur. Pada saat ini, Tang Yi dan Fang Yuelan terus berjalan maju, menaiki tangga, menuju gerbang gunung ke-7. Namun, Ling Dixian bersama dengan ratusan tetua dan murid Ziyunmen, mereka mengikuti Tang Yi dan Fang Yuelan dengan erat, mereka tidak berani mengejar terlalu dekat, mereka hanya menjaga jarak di belakang Tang Yi dan Fang Yuelan, mereka semua terlihat sangat ketakutan, tetapi, mereka masih bersikeras untuk mengikuti dari kejauhan. Melihat Ling Dixian dan para murid yang menjaga gerbang gunung ke-6 terlihat seperti ini, tiga guru puncak dan penatua murid di gerbang gunung ke-7 semuanya bingung, dan mereka tidak mengerti, apa yang terjadi pada Ling Dixian dan yang lainnya, mengapa mereka tidak mencoba menghentikan kedua penyusup ini, tetapi, malah mengikuti dari belakang. Setelah melihat adegan ini, San Yixian, pemilik puncak ke-12, mengerutkan kening dan bertanya ke arah Ling Dixian di kejauhan, "Apa yang kamu lakukan, gendut Ling? Apa yang kamu lakukan di belakang orang lain? Semua orang datang ke gerbang gunung ke-7, mengapa Anda tidak menembak?" Ling Dixian, "Apa yang kamu lakukan, hantu batin?" Puncak ke-11, Master Sinan, juga memandang Ling Dixian di kejauhan, wajahnya terlihat bingung. Ketika Lord Lianyi, puncak ke-10, melihat pemandangan ini, dia mengerutkan kening dan tidak berbicara, tetapi ekspresinya menjadi bermartabat secara tidak normal. Melihat Ling Dixian dan murid-murid Ziyunmen yang menjaga gerbang gunung ke-6, mereka memandangi wajah lelaki dan perempuan ini, wajah mereka penuh dengan ketakutan. Lord Lianyi memiliki firasat buruk di dalam hatinya, dan merasa bahwa segala sesuatunya sedikit aneh. "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu melakukannya? Katakan padaku, apa yang terjadi?" "Oh, berbicara tanpa berpikir, kamu coba satu tembakan. Jika kamu tidak sabar, hentikan pria dan wanita di depanku." Ling Dixian menyeringai. "Baik." Mendengar kata-kata Ling Dixian, San Yixian mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin. "Yah, karena kamu sangat tidak kompeten, mari kita hentikan keduanya, tangkap mereka. Dan setelah penangkapan, kita akan kembali ke Tuan Sekte, lalu aku akan menuntutmu. Jika kamu merasa memiliki kekuatan, maka biarkan aku melihat siapa yang tidak kompeten." Ling Dixian membalasnya kembali. Di sisi lain, Tang Yi juga mendengar dialog di antara tuan dari beberapa puncak gerbang Ziyun. Namun, meskipun mendengar percakapan mereka, Tang Yi hanya mencibir di dalam hatinya dan mengabaikannya. Pada saat ini, Tang Yi, dengan Fang Yuelan, telah memasuki area di mana gerbang gunung ke-7 berada. Gerbang gunung ke-7 juga memiliki formasi, yang merupakan formasi 6 tingkat. Formasi ini disebut Changlang Ice Bat Array. Changlang Ice Bat Array dapat memanggil monster es yang kuat untuk menyerang musuh. Pada saat yang sama, ketika musuh memasuki lingkup array, itu juga akan diperlambat oleh efek pembekuan. Pada saat Tang Yi dan Fang Yuelan dekat ke gerbang gunung ke-7, Lian Yi, pemimpin puncak ke-10, memerintahkan murid-muridnya untuk memulai formasi es Changlang. Weng. Segera setelah susunan formasi terbuka, suhu udara turun secara instan di sekitar gerbang gunung ke-7, dan dari langit hujan butiran es jatuh. Setelah Changlang Ice Bat Array dibuka, puncak ke-12 Master San Yixian menghadapi Ling Dixian di kejauhan dan berkata dengan bangga. "Ling Fati, Anda dapat melihatnya dengan baik, bagaimana kami menangkap penyusup ini?" Story continues below. San Yixian baru saja selesai berbicara, dan Ling Dixian belum sempat menjawab, tetapi Tang Yi mencibir. "Oh, benarkah? Lalu aku akan melihat, bagaimana Anda menghentikan kami." Dalam pidatonya, ia melangkah ke dalam jangkauan yang dicakup oleh formasi arai Changlang Ice Bat. Di dalam arai formasi, es kristal kecil jatuh dari langit, jatuh ke tanah, suhu di udara menjadi sangat dingin, setidaknya telah mencapai beberapa derajat di bawah nol. Namun, ketika Tang Yi melangkah ke dalam formasi arai, hujan kristal es langsung berhenti, langit berubah menjadi lebih cerah, dan suhu di udara dikembalikan ke keadaan semula pada saat ini. Formasi arai ini tidak bisa menghentikan langkah Tang Yi sama sekali. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Melihat adegan ini, para master puncak, tetua dan murid Ziyunmen,
mereka kebingungan, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Arai besar telah dimulai, dan murid-murid gerbang Ziyun baru saja melihat butiran es jatuh dari langit, begitu anak muda itu melangkah ke dalam formasi, lalu formasi besar itu, secara aneh langsung gagal. Aku tahu, mengapa itu akan terjadi. Aku tahu itu. Pasti ada metode atau harta bagi orang ini untuk membatalkan susunan besar Ziyunmen. Dan mungkin karena harta ini, mengapa susunan Pangukai Tian dan susunan api Sumi telah gagal. Gumam Ling Dixian dalam hatinya. Melihat formasi Arai gagal, Lord Lianyi segera bereaksi, dengan cepat dia berteriak. Susunan formasi besar tampaknya tidak efektif melawan orang ini. Kami dengan cepat membentuk formasi pedang Tian Huan untuk mencegahnya datang. Menggunakan formasi pedang Tian Huan pasti akan membunuh orang ini. San Yixian dan Sinan juga mengatakan pada saat yang sama. Dengan itu, di bawah kepemimpinan tiga guru puncak, Lian Yi, San Yixian dan Sinan, para murid Ziyunmen di gerbang gunung ketujuh bergerak satu demi satu, mengambil pedang panjang mereka, dan mulai membentuk sebuah susunan formasi. Adegan ini persis sama dengan reaksi Ling Dixian ketika dia berada di gerbang gunung ke-6. Setelah arai besar Sanmen menjadi tidak valid, arai pedang Tian Huan dimulai. Namun, momen berikutnya, seperti yang dipikirkan Ling Dixian. Di bawah kepemimpinan Lian Yi, San Yixian, dan Sinan, 300 murid Ziyunmen di gerbang gunung ketujuh, mereka terbang, memadatkan susunan pedang, dan menembakkan pedang berbentuk naga panjang ke Tang Yi, dan seperti sebelumnya, Tang Yi tidak menghindar atau melawan. Momen selanjutnya. Dang 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 dang. Pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya meledak di tubuh Tang Yi, seolah-olah menabrak plat besi, suara bentrokan logam terdengar. Kemudian, pedang panjang pecah berkeping-keping satu persatu, dan jatuh ke tanah, meninggalkan fragmen pedang. Arai pedang Tian Huan tidak berpengaruh pada Tang Yi. Bahkan pertahanannya tidak rusak. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Mengapa begitu keras? Apakah ini manusia atau monster humanoid? Sama seperti di gerbang gunung ke-6, para murid dari gerbang gunung ke-7 melihat pemandangan ini, mata mereka melebar, dan mereka tidak bisa percaya dengan apa yang mereka lihat. Semua orang tidak berharap bahwa tubuh seseorang bisa sekuat itu. Mereka semua berpikir Tang Yi adalah monster humanoid, dan hanya monster yang memiliki tubuh yang kuat. Cerita bersambung di bawah ini. Aku sudah mengatakan itu, apakah kamu pikir kamu bisa berurusan dengannya, menggunakan susunan pedang? Ini konyol. Ling Dixian, melihat pemandangan ini dengan seringai mencibir. Pada saat yang sama, ia masih memiliki sedikit kegembiraan, karena seseorang memiliki pengalaman yang sama dengannya. Pada saat ini, tiga penguasa puncak Lian Yi, San Yixian dan Sinan di gerbang gunung ketujuh sekali lagi membuat tanggapan yang sama dengan Ling Dixian sebelumnya dan memutuskan untuk mendekati Tang Yi. Namun, kali ini bukan hanya tiga pemilik puncak mereka, tetapi juga banyak penatua murid Ziyunmen di gerbang gunung ketujuh. Mereka memutuskan untuk bersama-sama bertarung dalam jarak dekat. Sebelum ratusan orang bisa menyerang bersama, dan bahkan belum sempat menggunakan skill mereka, saat ini terdengar suara hembusan angin. Wus! Bang! 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 Semua orang yang akan menyerang Tang Yi jatuh ke tanah satu persatu, mereka terlihat sangat menyedihkan. Dan tidak ada lagi sosok padat di langit. Aku tahu itu, dan aku tahu akan seperti ini. Pemuda itu, bukanlah kita, pemimpin puncak dan penatua atau murid biasa yang bisa menahannya. Itu harus ditembak oleh sesepuh yang kuat dari Ziyunmen. Ling Dixian berkata dengan ekspresi kaget, aku tahu ini. Memikirkan hal ini, Ling Dixian menjadi semakin takut pada Tang Yi, dan pada saat yang sama menjadi semakin penasaran. Hanya ada satu pertanyaan di benak saya, siapa orang ini? Di sisi lain, ada seorang murid yang terkejut dan setakut Ling Dixian, murid ini tidak berpartisipasi dalam pertempuran dengan Tang Yi sekarang, dia bersembunyi di balik batu besar di kejauhan. Dia membungkuk, hanya menunjukkan matanya. Dan orang ini adalah si Tu King Feng yang turun dari istana Zixiao, yang sedang mencari berita untuk Sangguan Siyu. Pada saat ini, si Tu King Feng tertegun, dan lebih terkejut daripada murid Ziyunmen manapun. Dalam hatinya, itu seperti lautan badai, yang sangat gelisah. Dia memandang Tang Yi yang terus bergerak menuju gerbang gunung ketujuh,
seolah-olah dia melihat sesuatu yang menakutkan, tubuhnya bergetar, berkeringat dingin, dan bergumam tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin sampah itu? Bagaimana bisa menjadi limbah dari keluarga Tang? Ini benar-benar mustahil. Bagaimana sampah ini menjadi sangat kuat hanya dalam 6 bulan? Ini terlalu aneh. Situ King Feng mengenali Tang Yi. Bahkan, ketika Tang Yi datang ke gerbang gunung ketujuh, Situ King Feng mengenali Tang Yi, tetapi pada saat itu, Tang Yi masih jauh dari gerbang gunung ketujuh, dan penampilannya tidak terlalu jelas, jadi, dia masih sedikit tidak yakin. Namun, ketika Tang Yi semakin dekat, penampilan menjadi lebih jelas, dan Situ King Feng perlahan-lahan menentukan dengan ngeri, mengetahui bahwa pemuda yang masuk ke gerbang gunung ketujuh adalah limbah dari keluarga Tang. Dan tidak peduli bagaimana dia tidak bisa memahaminya atau bagaimana mempercayainya, fakta adalah fakta, orang di depannya adalah Tang Yi, dan Tang Yi adalah orang kuat yang menerobos gerbang gunung Ziyunmen. Ini tidak bisa diubah. Terlepas dari keterkejutan dan keraguan, Situ King Feng tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, menyaksikan Tang Yi perlahan mendekati gerbang gunung ketujuh, semakin dekat dan lebih dekat dengannya, alisnya Situ King Feng menyusut, dan hatinya agak takut. Cerita bersambung di bawah ini. Sebelumnya, ketika Situ King Feng menemani Sang Guan Xiu pergi ke keluarga Tang, dia dan Tang Yi bertemu satu sama lain. Dan pada saat itu, sikap Situ King Feng sangat buruk, dan wajahnya mendominasi, dan dia sangat memandang rendah Tang Yi, kedua belah pihak saling bermusuhan. Namun, Tang Yi telah menjadi begitu kuat pada saat ini, jika Situ King Feng bertemu dengan Tang Yi saat ini, mungkin dia akan dipukuli. Tubuh Situ King Feng menggigil memikirkan konsekuensi yang ditemukan, dan dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani menghadapi Tang Yi. Berpikir tentang ini, Situ King Feng cepat-cepat meninggalkan tempat itu, menggertakkan giginya, dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Namun, apa yang Situ King Feng tidak tahu adalah bahwa Tang Yi telah menemukannya dan mengenalinya sejak lama, tetapi Tang Yi hanya mengabaikan Situ King Feng. Di sisi lain, para murid gerbang Ziyun dan 3 Tuan Lian Yi, San Yixian dan Sinan bangun dari tanah dan terbang ke udara lagi, mereka melihat Tang Yi dengan ngeri. Seperti pengalaman Ling Dixian, Tang Yi tidak melawan mereka dengan keras, hanya menggunakan kekuatan yang luar biasa untuk mendorong mereka pergi, meledakkan mereka ke tanah, dan menderita beberapa trauma kulit. Tentu saja, meskipun mereka tidak terluka, harga diri mereka sangat terpengaruh, dan wajah mereka benar-benar hilang. Susunan gerbang gunung tidak menghentikan yang lain, susunan pedang gabungan juga tidak menghentikan yang lain, bahkan dengan menyerang bersama, mereka malah ditembak jatuh ke tanah. Ini hanya memalukan bagi rumah leluhur. Pada saat ini, mereka hanya menonton Tang Yi membawa Fang Yuelan perlahan-lahan meninggalkan gerbang gunung ketujuh. 3 guru puncak dan para murid di gerbang gunung ketujuh tidak lagi berani menyerang Tang Yi. Lagi pula, siapapun dapat mengatakan bahwa Tang Yi baru saja meninggalkan tangannya, dan ia tidak bermain keras. Jika tidak, ratusan murid mereka tidak akan sesederhana jatuh, tetapi mereka semua akan terbunuh. Pada saat ini, 3 penguasa puncak Lian Yi, San Yixian dan Sinan, serta para murid Ziyunmen di gerbang gunung ketujuh, akhirnya mereka tahu mengapa Ling Dixian dan para murid yang bertahan di gerbang gunung ke-6, di belakang pemuda itu. Mereka tidak berani mengambil tindakan. Remaja itu begitu kuat sehingga mereka tidak bisa mengatasinya. Bagaimana, mengetahui mengapa kita tidak berani mengambil tindakan, kita hanya bisa mengikuti di belakang pria dan wanita ini kan? Apakah Anda tahu apa yang saya katakan? Oh, Anda mengatakan bahwa Anda bisa menghentikannya, dan mengatakan Anda bisa menghadapinya. Itu konyol. Setelah Tang Yi dan Fang Yuelan pergi, Ling Dixian membawa sekelompok murid, ke Lian Yi, San Yixian dan Sinan, dengan senyum jijik. Pria gendut, kamu senang gerbang gunung kita telah dilanggar. Kami tidak dapat menghentikan musuh asing ini, kamu sangat senang. Aku mengerti bagaimana kamu terlihat sombong. San Yixian menyeringai dengan dingin. Meskipun faktanya seperti yang dikatakan Ling Dixian, namun, sebelumnya mereka terlalu menghina Tang Yi, jadi setelah mereka dipukuli dengan keras, dan kemudian mereka sangat malu dan menjadi tidak tahu malu. San Yixian sangat tidak bahagia. Aku senang. Bagaimana aku bahagia? Bagaimana aku bisa senang?
Ketahuilah bahwa aku juga seorang murid dari gerbang Ziyun, dan aku juga ingin menjaga gerbang gunung. Ling Dixian membalas dengan keras. Setelah jeda, dia tiba-tiba berkata, juga, apakah kamu belum melihatnya? Orang ini seharusnya tidak terlalu jahat pada kita di Ziyun Gate. Tidak berbahaya. Tidak ada yang tidak jahat akan membobol gerbang Ziyun saya. Apakah itu akan menjadi serangan yang ringan bagi murid-murid Ziyun Gate saya? Kata Sinan tidak nyaman. Cerita bersambung di bawah ini. Tang Yi baru saja membuat malu, mereka diledakkan ke tanah oleh Tang Yi. Pada saat ini Ling Dixian sebenarnya membantu Tang Yi untuk berbicara, tentu saja dia harus membantah, tentu saja dia tidak tahan. Jika dia jahat kepada kita, maka kita tidak bisa berbicara di sini, tetapi, telah menjadi mayat. Dan aku juga tahu sedikit, dari gerbang gunung pertama ke Ziyun Palace, tidak ada seorang pun para murid atau penatua meninggal, yang paling serius adalah seorang penatua terluka parah, yang lain hanya sedikit terluka, dan untuk penatua yang terluka parah, saya mendengar bahwa itu karena dia menipu rekan wanita itu, jadi dia dibalas oleh remaja itu, kata Ling Dixian. Yah, tidak peduli apa, dia membobol gerbang gunung Ziyunmen di gerbang Ziyunmenku, sama seperti musuh gerbang Ziyunmenku. San Yixian masih mengeluh, dan masih menolak untuk diyakinkan. Lao dan benar, masuk tanpa izin di gerbang Ziyunku hanyalah musuh gerbang Ziyunku. Tidak peduli apa tujuannya, kita tidak boleh membiarkan dia naik ke istana Zixiao, kita harus menghentikannya, atau wajah gerbang Ziyun kita akan hilang, kata San Yixian Senseng. Blokir. Apa yang harus diblokir? Siapa yang akan memblokir? Ling Dixian bertanya. Kami tidak bisa melakukannya, tetapi ada banyak orang kuat di pintu kami yang pasti akan dapat menghentikannya. Selain itu, kami bukan lawan bocah ini, dan karena kekurangan orang, kami menunggu sampai gerbang gunung terakhir. Semua murid dalam saya di Ziyun Gate dan para tetua ada di sini, ada cukup banyak orang, dan kemudian aku tidak akan mempercayai pemuda ini akan bisa melawannya. Sinan berpikir sejenak. Ya, ketika dia tiba di gerbang gunung terakhir, kami mengumpulkan para penatua dan murid gerbang batin gerbang Ziyun, serta pemimpin puncak 13 puncak, dan mereka pasti akan bisa menghadapinya saat itu. Selama wakil ketua mengambil tindakan dan bekerja sama dengan semua penatua murid dan penguasa pintu batin kami Ziyun Gate, bahkan jika remaja ini memiliki 10 pasang sayap, akan sulit untuk melarikan diri. San Yixian mengangguk. Yah, tidak apa-apa. Mari kita mengejar dan melihat apa yang terjadi. Kemudian kita akan beradaptasi dengan situasi ini. Lian Yiwen juga mengangguk setuju. Ayo pergi mengejar. Dikatakan bahwa 4 penguasa puncak Lianyi, San Yixian, Sinan dan Ling Dixian, dengan para murid dan tetua Ziyunmen dari gerbang gunung ke-6 dan ke-7, mengejar Tang Yi. 10 meter dari gunung Taihua, istana Zixiao, King Xinyuan. Sangguan Siyu telah tenang pada saat ini, duduk di halaman dan mulai berlatih, tetapi kemudian, Situ King Feng tersandung lagi, terengah-engah dan ketakutan. Kakak Situ, apa situasinya dan apa yang terjadi, itu membuatmu sangat panik. Sangguan Siyu membuka matanya dan melihat penampilan Situ King Feng, dan segera bertanya pada Situ King Feng dengan curiga. Situ King Feng menarik nafas, melambat, dan kemudian mengangkat kepalanya, dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan, berkata kepada Sangguan Siyu. Petik 2. Saudaraku, kali ini aku turun gunung, apakah kamu tahu apa yang kulihat? Apa yang kamu lihat? Sangguan Siyu bertanya dengan wajah cantik. Apa yang baru saja kulihat saat menuruni gunung, aku tidak bisa percaya sampai sekarang. Situ King Feng masih terkejut dan ragu-ragu. Apa yang membuatmu sulit dipercaya? Semakin Situ King Feng berkata, keingintahuan Sangguan Siyu meningkat, dan bertanya lagi. Cerita bersambung di bawah ini. Situ Buking tidak menjawab, tetapi bertanya. Saudari, apakah Anda percaya bahwa limbah yang tidak dapat diolah tiba-tiba menjadi tuan yang tiada taranya dalam waktu setengah tahun? Mendengar kata-kata itu, Sangguan berpikir sejenak, dan tertegun, sepertinya dia bisa menebak lalu bertanya untuk memastikan. Maksudmu Tang Yi dari keluarga Tang? Apakah kamu melihat Tang Yi saat menuruni gunung? Ya, saya berbicara tentang dia. Saya juga melihatnya. Jika saya tidak melihatnya, saya tidak akan percaya, limbah yang tidak bisa diolah, sebenarnya dalam setengah tahun. Dia menjadi sangat kuat.
Situ King Feng mengangguk, dan wajahnya menjadi pucat, seolah takut oleh Tang Yi. Setengah tahun, dari limbah yang tidak bisa diolah hingga menjadi sangat kuat. Mendengar kata-kata Situ King Feng, Sang Guan Xiyu berkata dengan halus. Dia benar-benar datang, sebenarnya datang ke gerbang Ziyun untuk janji, dan juga menggunakan cara Chuang Shanmen. Pada saat ini, Sang Guan Xiyu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata kepada Situ King Feng. Saudara Situ, seperti yang Anda katakan, Tang Yi adalah orang yang memecahkan gerbang gunung Ziyunmen kami. Iya. Setelah mendengar ini, Situ King Feng menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, dia memikirkan penampilan Tang Yi yang acuh dan kuat. Ketika dia memikirkan tindakan Tang Yi, dia membiarkan sekelompok besar murid jatuh, mengatakan kepada Sang Guan Xiyu. Kakak, jangan membandingkan dengan dia, jika kamu benar-benar membandingkan, kamu pasti akan kalah. Meskipun Situ King Feng tahu bahwa Sang Guan Xiyu sangat berbakat dan sangat berbakat. Namun, Sang Guan Xiyu sekarang baru berusia 15 atau 16 tahun, bahkan jika talentanya kelas atas, bahkan jika dia berbakat, di mana dia bisa lebih kuat dari Tang Yi. Sampai sekarang, dia hanya berlatih sampai ke Panglima Perang Bintang 5. Tentu saja, pada usia dan kekuatan ini, bagi orang lain, itu sudah menjadi orang yang sangat berbakat, dan itu sudah sangat luar biasa, berikan dia waktu untuk benar-benar tumbuh menjadi kehidupan yang menakutkan. Namun, pada saat ini, tidak peduli seberapa jeniusnya, dia hanyalah seorang raja perang. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Situ King Feng, Sang Guan Xiyu mengerutkan kening dan berkata, Kakak Situ, apa maksudmu? Maksudku, kamu tidak bisa mengalahkan sampah dari keluarga Tang. Tidak, kamu tidak bisa menyebutnya limbah sekarang. Maksudku, kamu tidak bisa mengalahkan Tang Yi, Situ King Feng menjelaskan. Kakak Situ, kamu serius? Sang Guan Xiyu menatap Situ King Feng. Sangat serius. Situ King Feng berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Baik. Setelah mengerutkan kening, Sang Guan Xiyu bertanya. Apa yang sedang terjadi? Anda memberitahu saya mengapa Anda pikir saya tidak bisa mengalahkan Tang Yi. Bahkan jika Tang Yi tidak lagi sia-sia, ia sudah dapat berlatih, hanya setengah tahun, kemana kekuatannya bisa pergi. Saya tidak percaya dia bisa melebihi saya hanya dalam setengah tahun. Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku hampir tidak bisa percaya bahwa, hanya setengah tahun kemudian, Tang Yi benar-benar akan tumbuh ke titik seperti itu. Situ King Feng menghela nafas. Kemudian, dia memberi tahu Sang Guan Xiyu semua hal yang terjadi di gerbang gunung ketujuh, apakah itu kegagalan formasi besar untuk Tang Yi, atau apakah semua arai pedang Tianhuan mengenai tubuh Tang Yi, atau apakah itu semua murid bergegas dan jatuh ke tanah tanpa mendekati Tang Yi, dan semuanya dia katakan. Setelah mendengarkan, Sang Guan Xiyu terkejut dan berkata, maksudmu, dia sudah melewati gerbang gunung ketujuh. Formasi gerbang besar bahkan gagal. Lalu arai pedang Tianhuan menghantamnya tanpa menyakitinya. Hanya dalam setengah tahun, bagaimana dia bisa begitu kuat? Saya dapat menjamin bahwa ini semua adalah yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Sama sekali tidak ada kemunafikan. Apa yang dia alami dalam setengah tahun, mengapa begitu kuat? Saya tidak tahu, Situ King Feng berkata dengan serius. Apakah kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Tapi mengapa? Ini terlalu dibesar-besarkan. Sang Guan Xiyu masih tidak bisa mempercayainya. Aku juga merasa sangat dilebih-lebihkan. Aku juga tahu bahwa akan sulit untuk mempercayai hal ini jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, tetapi ini adalah kebenaran. Aku pasti tidak berbohong. Omong-omong, si Mei, kali ini Tang Yi masuk tanpa izin ke gerbang Ziyun, mungkin ini untukmu. Ketika aku kembali, dia sudah melewati gerbang gunung ketujuh, dan mungkin dia bisa mencapai istana Zixiao segera sesuai dengan kecepatan dan kekuatannya. Situ King Feng berpikir dan berkata. 786. Di Ziyunmen, gerbang gunung ke-10 adalah penghalang terakhir dari istana Zixiao. Melalui gerbang gunung ke-10, Anda dapat mencapai puncak gunung Taihua dan mencapai istana Zixiao. Pada saat ini, di depan gerbang gunung ke-10, ada ribuan murid Ziyunmen yang padat, juga nafas masing-masing dari murid ini sangat kuat, mereka setidaknya telah mencapai tingkat kaisar perang. Dan di antara mereka, ada banyak sesepuh dari tingkat sekte perang.
Di depan ribuan murid, ada 13 pria parubaya yang mengenakan jubah. 13 pria parubaya ini adalah 13 master puncak. Dari 13 master puncak, masing-masing master puncak memiliki kekuatan tingkat panglima perang, dan Sun Tianyu, penguasa puncak pertama, bahkan telah mencapai tingkat panglima perang bintang 9, yang sangat kuat. 13 master puncak, ratusan tetua gerbang dalam, dan ribuan murid gerbang dalam, mereka berkumpul, bersiap untuk memblokir musuh di gerbang gunung ke-10, ini dapat digambarkan sebagai pertempuran yang sangat besar, dan barisannya sangat indah. Sebelumnya, Master Puncak dan para murid dari gerbang gunung ke-6 dan ke-7 mereka bergabung dan bergegas mendahului Tang Yi. Mereka menginformasikan tentang kekuatan Tang Yi di gerbang gunung ke-8 dan 9, lalu pada akhirnya mereka memutuskan untuk berkumpul bersama bergabung di gerbang gunung terakhir. Karena itu, setelah Tang Yi membawa Fang Yuelan melewati gerbang gunung ke-7, ia segera melewati gerbang gunung ke-8 dan ke-9, tanpa halangan. Namun, setelah Tang Yi datang ke gerbang gunung ke-10 bersama Fang Yuelan, dia tidak bergegas melewati gerbang gunung ke-10, tetapi berhenti tidak jauh, berdiri memandang ribuan murid Ziyunmen. Ya, kamu Ziyun Gate nampak sangat menyambut saya. Anda mengirim pertempuran besar untuk menyambut saya. Perjalanan ini tidak sia-sia. Melihat ribuan murid di Ziyun Gate, Tang Yi berbicara dan tertawa. Kamu siapa, dan kenapa kamu harus melawan gerbang Ziyunku? Sun Tianyu, master puncak pertama, mendengus dingin dan bertanya. Aku tidak melawan gerbang Ziyunmu. Dari mata yang mana, Anda melihatku melawan gerbang Ziyunmu? Aku di sini untuk menyelesaikan janji. Tang Yi berkata dengan serius. Bukankah itu bertentangan dengan gerbang Ziyun kami? Anda mendobrak gerbang gunung saya, menghancurkan susunan gerbang gunung saya, dan melukai murid-murid saya di gerbang Ziyun. Ini tidak menentangnya. Lalu apa namanya? Tanya Gong Sun Tianyu lagi. Setelah mendengar kata-kata itu, Tang Yi tersenyum dan menjawab. Saya masuk ke gerbang gunung Anda karena saya datang ke gerbang Ziyun Anda untuk menyelesaikan janji, dan Anda tidak percaya, jadi saya menerobos masuk. Saya merusak formasi arai gerbang gunung Anda, karena formasi besar gerbang gunung Anda mencegah saya pergi, dan saya tidak tahu metode cracking, jadi saya hanya bisa menghancurkannya. Adapun untuk menyakiti murid-murid Anda di Ziyun Gate, Anda sedikit salah paham, dari awal hingga akhir. Pada akhirnya, saya tidak pernah menembak, mengapa saya melukai murid Ziyunmen Anda? Kultivasi mereka tidak cukup dan mereka terbang ke langit, dan jatuh di tanah. Selain itu, orang-orang Wuxiu menderita beberapa trauma kulit, jadi cedera seperti apa itu, dan Anda masih berani mengatakan itu, terluka. Murid Ziyunmen Anda terlalu rentan. Kamu sangat cerdik, jelas bahwa kamu menerobos masuk ke gerbang gunung saya, namun, Anda masih mengatakan begitu banyak alasan yang bengkok. Aku benar-benar datang ke perjanjian, kau percaya atau tidak? Melihat Gong Sun Tianyu tidak mempercayainya, Tang Yi tampak acuh tak acuh. Cerita bersambung di bawah ini. Pada saat ini, dari dalam gerbang gunung ke-10, sesosok terbang keluar seperti kilat, dan momentum kekerasan juga datang dengan pendekatan sosok itu, seluruh langit redup selama beberapa detik, dan kemudian cahaya tiba-tiba muncul kembali. Kemudian, di depan mata semua orang, seorang pria tua berambut putih dan agung muncul. Temui Wakil Ketua Tiansun. Melihat lelaki tua itu, kerumunan di gerbang Ziyun, termasuk Tuan Si Sanfeng, melengkungkan tangan mereka untuk menyambut lelaki tua itu. Wakil Master dari gerbang Ziyun, Tiansun melambaikan tangannya untuk membuat semua orang bebas. Kemudian, dia melirik Tang Yi dengan mata tajam. Dan setelah beberapa melirik Tang Yi, dia segera berkata dengan bermartabat. Kamu siapa, mengapa mendobrak tanah Ziyunmenku? Ledakan. Wakil Master Ziyunmen yang agung ini Tiansun, tampaknya pidato itu datang dengan efek khusus. Selama pidato, suara itu membuat suara gemuruh memekakkan telinga, para penonton dapat mendengarnya, sangat agung. Mendengar suara ini, para murid gerbang Ziyun sangat terpesona dan ketakutan di dalam hati mereka, apakah mereka Tuan Feng, para penatua, atau murid biasa? Saya telah menjawab pertanyaan ini sebelumnya, dan saya datang ke gerbang gunung Anda karena saya ingin datang ke gerbang Ziyun Anda untuk menyelesaikan perjanjian. Namun, Tang Yi tidak merasa takut karena efek khusus yang agung dari suara lelaki tua itu. Sebaliknya, ia sangat acuh tak acuh, berdiri di tempat dan dengan tenang menjawab.
Huh! Ledakan. Tian Xun bersenandung dengan dingin, langit berubah warna lagi, dan suara gemuruh yang memekakkan telinga muncul lagi, seolah orang yang mendengus dingin itu bukan Tian Xun, tetapi surga dan bumi yang sedang marah. Setelah mendengus dingin, Tian Xun berkata, jika Anda pergi ke sebuah janji, Anda dapat masuk ke gerbang Gunung Ziyunmen ketika Anda pergi ke janji. Di mana Anda saat pergi ke Ziyunmen? Apakah Anda ingin datang dan pergi dengan bebas? Aku takut, Anda terlalu kecil untuk melihat Ziyun Gate-ku. Oh. Kalau begitu aku telah membobol gerbang Ziyunmu sekarang, apa yang harus kamu lakukan? Tang Yi menyipitkan matanya dan bertanya dengan penuh minat, mendengar kata-kata Tian Xun. Pada saat yang sama, Tang Yi merasakan kekuatan yang kuat di tubuh lelaki tua itu, dan teknik mata berbalik ke arah Tian Xun. Nama, Tian Xun, Bos Level Zijin. Identitas, Wakil Master Ziyunmen Penatua Taisang ke-66. Judul, Sundi. Level, 82 2-Star Warlord. Latihan, Ziyun Heavenly Roundup kelas menengah. Seni bela diri. 72 Jus Pedang Tiangang Ziyun kelas bawah Tianji Tinju Langit Rusak Ziyun kelas bawah Tianji Pedang Penghancur Awan Berkabut kelas bawah Tianji Pedang Setan Naga Biru kelas menengah kelas tengah. Alat peraga khusus. Hari Bintang 7. Senjata, Pedang Fei Ying Yufeng. Metode tubuh, Yulong Ji Yingbu kelas bawah Tianji. Teknik penyelesaian, Langit dan Bumi, Ziyun, Cincin Rusak, 3 Pedang, dan Firman Surga. Evaluasi, sedikit mengancam. Kekuatan Anda lebih kuat dari lawan Anda, tetapi lawan juga dapat menimbulkan ancaman bagi Anda. Cerita bersambung di bawah ini. Melihat informasi orang tua itu, Tang Yi sedikit terkejut. Dia tidak berharap bahwa orang tua yang kuat dan luar biasa di depannya sebenarnya adalah bos tingkat Zijin. Ini adalah orang kuat pertama yang ditemui oleh Tang Yi, dan lawan pertama yang dia temui sejak tingkat Tang Yi dinaikkan ke tingkat Panglima Perang. Pada saat ini, dia sangat tertarik untuk berperang melawan Tian Xun. Lagi pula, Tang Yi juga ingin tahu level apa yang telah dia capai setelah kekuatannya ditingkatkan. Dengan murid-murid Ziyunmen di tingkat Kaisar Perang, Sekte Perang, dan penguasa terhormat perang, dia tidak bisa benar-benar menguji kekuatan sebenarnya. Sebagai mitra sparring, Tian Xun itu tepat. Apa yang harus saya lakukan? Mendengar kata-kata Tang Yi, Tian Xun mencibir dan berkata, jika kamu masuk ke gerbang Ziyunku, kamu harus membayarnya. Kalau tidak, orang lain akan memperlakukanku sebagai mudah untuk diganggu, jadi kamu harus membayarnya. Apakah kamu ingin aku membayar harganya? Tang Yi tersenyum ketika memandang Tian Xun. Itu tentu saja, orang-orang yang mendobrak gerbang Ziyun saya harus membayar harga. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada pengecualian, dan Anda tidak akan memiliki pengecualian, kata Tian Xun ringan. Jika Anda ingin saya membayar harganya, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan. Dengan ribuan murid dan penatua yang hadir, saya khawatir tidak ada kemungkinan saya akan membayar harganya, kata Tang Yi dengan jijik. Ingin membangkitkan emosi yang hadir dan membuat mereka marah, hanya ketika mereka marah mereka dapat bertarung lebih intens. Ah! Mendengar kata-kata Tang Yi, hati Tian Xun juga menjadi dingin. Dia mencibir dan berkata, tidak bisakah itu, dengan saya di sini? Saya mendengarkan laporan para murid, bahwa Anda dapat membatalkan susunan formasi Gunung Gerbang Ziyun kami, juga Anda dapat membuat kerumunan puncak, master, murid dan yang lebih tua jatuh, tanpa keterampilan. Kebetulan saya juga ingin melihat betapa hebatnya Anda. Lihat seberapa kuat orang yang telah membobol gerbang Ziyun dari gerbang Ninet Chongshan, biarkan yang tua ini datang untuk mengajari Anda trik hebat. Sambil mengatakan, tubuh Tian Xun bergerak ke arah Tang Yifei. Kecepatannya sangat cepat, sosoknya baru saja bergerak, dan saat berikutnya, ia muncul puluhan meter, seolah-olah itu adalah teleport. Pada saat yang sama, momentum Tian Xun sangat dahsyat, seperti badai, sepertinya ia memiliki entitas, yang membuatnya tidak mungkin untuk dilihat secara langsung, dan membuat tekanan berlipat ganda. Di sekeliling tubuhnya, ada lingkaran fluktuasi energi yang tak kasat mata. Jika seseorang berada di dekat Tian Xun, mereka akan menemukan bahwa lingkaran fluktuasi energi tak kasat mata ini sangat kejam, sangat menakutkan, dan sangat kuat. Kekuatan hanyalah lingkaran fluktuasi, dan itu bukan serangan yang substansial. Namun, itu cukup kuat untuk menghancurkan orang menjadi bubuk. Pukulan Ziyun Suitian Kuan.
Wows! Setelah mendekati Tang Yi, momentum Tian Xun menjadi lebih dahsyat dari sebelumnya. Pada saat ini, tangan kanannya terulur dan menyerang dengan pukulan. Di tangannya, lapisan awan ungu muncul. Lapisan awan ungu ini membungkus tangan Tian Xun, dan membuat pukulan Tian Xun terlihat seperti kepalan tangan awan ungu yang lembut. Tang Yi melihat Tian Xun meninju, dengan senyum di mulutnya. Akhirnya ditembak, inilah tepatnya yang ia inginkan. Cerita bersambung di bawah ini. Dengan sedikit senyum, mata Tang Yi mengungkapkan dua lampu yang cemerlang, dan semangat juangnya mendidih, dia juga mengulurkan tangan kanannya dan meninju dengan pukulan. Pukulan Ice Mortality. Wows! Ice Mortality. Seni bela diri bermutu tinggi kelas surga, menyerang lawan dengan tinju yang memancarkan dingin, dapat menyebabkan kerusakan 2000%, memiliki peluang 20% untuk menempatkan lawan dalam keadaan beku, dan peluang 50% untuk membuat lawan menderita efek perlambatan, 30% peluang kehilangan kesadaran lawan, dan pada saat yang sama, memukul lawan akan membuat lawan memasuki kondisi beracun, dan akan terluka 1% dari kekuatan pemain, di setiap detik. Durasi efek di atas bervariasi dengan 3 faktor kerusakan, kekuatan pemain dan kekuatan lawan. Ini adalah seni bela diri kelas atas yang baru saja diperoleh Tang Yi baru-baru ini. Ini adalah teknik tinju. Adapun kekuatannya, Tang Yi belum mencobanya dan belum diketahui. Wow! Tang Yi meninju pukulan seperti itu, meninju ke arah Tian Xun, dan meluncur melewati. Tinju keduanya bertarung satu sama lain, bertabrakan dengan keras dan bertemu bersama. Momen selanjutnya. Ledakan. Boom! Suara keras, biru dan ungu, dua energi berbeda saling terjalin, bertabrakan. Di pusat tabrakan, awan ungu bergulir, badai es biru dingin, dan momentum kuat membentuk lingkaran, berosilasi ke arah sekitarnya, seolah-olah angin kencang, bisa meniup semua orang. Lingkaran energi setelahnya juga bergulir dari pusat tabrakan, gelombang udara bergulir, mendidih secara umum. Hanya momentum, hanya setelah energi, terlihat sangat menakjubkan, lalu seberapa kuat keduanya bertabrakan, itu hanya tak terbayangkan. Namun, aneh bahwa tidak peduli seberapa mencolok tabrakan, tidak peduli seberapa besar kekuatannya, tampaknya ada penghalang kekuatan untuk memblokir hal-hal ini dan semua kekuatan ini, tidak bisa menembus di belakang Tang Yi. Fang Yuelan berdiri beberapa meter di belakang Tang Yi, tetapi karena penghalang kekuatan, dia tidak terpengaruh sama sekali. Wows! Di tengah turbulensi, kedua sosok itu berpisah dengan cepat, dan salah satu dari mereka, memegang lengannya, menutupi cahaya biru dan terbang keluar dengan cepat. Ah! Ketika tubuhnya terbang hingga puluhan meter jauhnya, ia baru mampu untuk menstabilkan tubuhnya. Dan tuan dari figur ini adalah Wakil Ketua Ziyunmen, Tian Xun. Pada saat ini, Tian Xun yang terlempar beberapa puluh meter jauhnya, tubuhnya agak reyot, sedikit gemetar, wajahnya menjadi sangat pucat, bibirnya ungu, dan tubuhnya tampak masih diserang oleh udara dingin. Setelah menangguhkan tubuhnya, Tian Xun buru-buru menjabat tangan kanannya, dan mengambil pil dari cincin penyimpanannya, dengan cepat mengambilnya, dan kemudian menggunakan beberapa metode rahasia. Tidak butuh waktu lama baginya untuk Tian Xun, menghilangkan serangan udara dingin biru yang menempel di tubuhnya. Di sisi lain, Tang Yi, yang bertarung dengan Tian Xun, hanya mengambil langkah kecil ke belakang, dan kemudian menghentikan tubuhnya, wajahnya tidak berubah, tubuhnya lurus, megah, dan dia seperti dewa perang. Cerita bersambung di bawah ini. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun bisa melihat. Dalam konfrontasi ini, Tian Xun kalah, dan Tang Yi menang. Mendesis. Melihat pemandangan ini, para murid gerbang Ziyun, apakah mereka adalah Dewa Sisan Feng, atau para penatua murid batin, mereka mengambil nafas dingin dan terkejut. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu Tang Yi di depannya, seberapa kuat kekuatannya, dan akhirnya tahu tingkat kekuatannya mencapai. Setelah Tian Xun mengusir hawa dingin dari tubuhnya, dia mendengus dingin, wajahnya muram. Dan dia menatap Tang Yi, matanya seperti pisau tajam. Meskipun dia telah menderita kerugian besar hanya dari pukulan ini, dia masih tidak yakin. Setelah semua, pukulan yang baru saja dibuat bukanlah kekuatan penuh Tian Xun,
dan hasil dari pukulan itu digunakan untuk membandingkan kekuatan kedua belah pihak. Karakter yang dapat menembus gerbang gunung ke-10-ku tanpa kehilangan. Kekuatannya memang luar biasa, tapi... Setelah Tianxun yang tidak puas pulih kembali, dia menyipitkan matanya dan menoleh ke Tang Yidao. Namun, jika kamu ingin mengalahkan orang tua ini, tidak cukup bagimu untuk mengandalkan pukulan seperti itu. Oh, aku juga tahu bahwa aku tidak bisa mengalahkanmu dengan pukulan seperti itu, tapi sekali lagi, bahkan lebih mustahil bagimu untuk mengalahkanku dengan pukulan tadi. Datang dengan keterampilan nyata, jika tidak, kamu akan malu seperti sebelumnya. Tidak, harus dikatakan bahwa kamu akan lebih malu dari sebelumnya. Tang Yi berkata dengan ringan. Oke, kalau begitu aku akan menunjukkanmu keahlianku yang sebenarnya. Tianxun mendengar kata-kata itu dan mengeluarkan pedang panjang berwarna hijau pucat. Ini adalah pedang yang menyertainya Yu Feng Feiying pedang. Pedang ini telah mencapai tingkat yang lebih rendah kelas dunia, dan kualitasnya sangat bagus. Tianxun menggunakan metode gerak tubuh yang aneh, bergerak dengan cepat, sosoknya berkedip di berbagai lokasi, jejaknya sulit untuk ditemukan. Metode tubuh semacam ini aneh dan tidak dapat diprediksi, dan kecepatannya luar biasa. Dan pada saat ini, Tianxun tiba-tiba muncul di depan Tang Yi, dengan tusukan pedang secepat kilat dia menusuk tepat ke arah tenggorokan Tang Yi. Wows! Meskipun Tang Yi terlambat menghindar, namun, gerakannya bahkan lebih cepat dari Tianxun. Di udara, menghadapi serangan Tianxun, Tang Yi dengan menekuk pinggangnya ke belakang mengambil sikap kayang, akhirnya dengan jarak yang tipis tusukan pedang di leher itu hanya menusuk udara di atas Tang Yi. Melihat ini Tianxun cepat merespon dan menebas Tang Yi yang berada di bawah pedang. Wus! Menanggapi respon cepat Tianxun, Tang Yi berguling ke samping, dan dengan hentakan kakinya dia melesat menjauh dari Tianxun. Setelah berguling dan meloncat ke samping hingga beberapa ratus meter, Tang Yi akhirnya menstabilkan tubuhnya. Meskipun dia tampak diserang oleh Tianxun bertubi-tubi, namun Tang Yi masih tetap tenang dan terlihat santai. Melihat ini, Tianxun masih tidak yakin, dan kali ini, momentum di tubuhnya melonjak lagi, riak energi yang ganas bahkan menyebar hingga ratusan meter ke segala arah. Hingga momentumnya mencapai puncaknya, dia bergegas lagi. Tusukan Liu Yun Sateret Sword. Wows! Pedang biru muda di tangan Tianxun tiba-tiba menunjukkan lapisan streamer yang membungkus pedang biru muda, yang membuat Tianxun yang menusuk terlihat seperti itu adalah meteor yang jatuh dengan ekor biru, yang melesat dengan cepat menuju Tang Yidao. Cerita bersambung di bawah ini. Wus! Di sisi lain, menghadapi serangan berulang-ulang dari Tianxun, Tang Yi mencibir, dan raut wajahnya terlihat seakan mengatakan, aku melihatnya. Dengan teriakan lembut, tangan kanannya melambai, dan pedang panjang muncul di tangannya. Pedang Spirit Soul Sealer. Pedang Soul Sealing Spirit Sword pedang yang telah menyegel roh sihir kuno. Catatan. Setelah dilengkapi, kekuatan pemain meningkat 2000 poin, kekuatan serangan meningkat 10%, kecepatan serangan meningkat 10%, kecepatan gerakan meningkat 10%, dan daya hidup meningkat 10%. Ketika diserang dengan Soul Sealing Spirit Knife, itu akan disertai dengan kerusakan api, yang dapat membakar musuh. Jika musuh terluka, akan ada kemungkinan efek ledakan api. Keterampilan tambahan, roh-roh jahat menyegel jiwa. Roh-roh jahat menyegel iblis dan membunuhnya, menebas ke depan dengan keras, ia dapat menggunakan gas pedang sepanjang 10 meter, menyebabkan 3000% kerusakan pada musuh dalam jarak 10 meter dalam garis lurus. Setelah mengeluarkan Soul Sealing Spirit Sword, Tang Yi meliriknya dan menebas ke arah Tianxun. Tidak menggunakan seni bela diri, tidak berarti, hanya mengandalkan kekuatan fisiknya saja, tapi itu bisa mengandalkan kekuatan senjata. Momen selanjutnya. Dang. Tang Yi menebaskan pedang, bila itu dengan cerdik memotong di ujung pedang biru Tianxun. Bilahnya sangat tipis, dan ujung pedang juga sangat tipis dan tipis, pisau itu sebenarnya dapat dipotong pada ujung pedang, dapat dilihat seberapa tepat tebasan pisau ini. Melihat tebasan Tang Yi yang akurat, Tianxun sedikit terkejut, tetapi tindakan di tangannya tidak diabaikan, tetapi sebaliknya, dia juga meningkatkan kekuatannya. Kedua pihak menemui jalan buntu dalam bentrokan pedang, satu tusukan dan di sisi yang berlawanan adalah tebasan pedang. Kedua belah pihak saling mendorong.
Pada titik ini riak energi yang menyebar semakin kuat dan kuat dengan seiring bertambahnya kekuatan dalam tusukan dan tebasan. Wows, 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 wows. Dengan meningkatnya gravitasi Tianxun, kekuatan pada pedang Yu Feng Feiying secara bertahap menjadi lebih besar, dan semburan cahaya energi yang melekat pada pedang itu menjadi semakin bersinar. Di sisi lain, Tang Yi tidak mengubah wajahnya, dia mengepalkan pedang, dan menambah kekuatan tebasan pedangnya. Dengan semakin banyaknya energi yang terkumpul dalam bentrokan ini, titik di antara tusukan pedang dan tebasan pedang, tiba-tiba meledak. Boom! Gelombang kejut besar menyebar ke segala arah dari tengah-tengah keduanya, dan mendorong keduanya menjauh. Dengan cara ini, kedua belah pihak didorong menjauh dengan paksa dan terbang kembali pada saat yang sama. Tianxun mundur 5 langkah sekaligus. Dan Tang Yi mundur 6 langkah. Pada saat ini, Tianxun bermartabat dan sikapnya terhadap Tang Yi menjadi sangat serius. Dia merasa bahwa Tang Yi adalah musuh terbesar yang dia temui dalam hidupnya. Tentu saja, meskipun ia berpikir begitu, Tianxun masih tidak berpikir Tang Yi akan menjadi lawannya. Lagi pula, Tang Yi terlalu muda. Kamu sangat bagus, tapi hanya itu. Tianxun berkata pada Tang Yi. Dengan mengatakan itu, Tianxun memegang pedang Yu Feng Feiying, dan kemudian berjalan menuju Tang Yi lagi. Teknik 72 Pedang Gang Ziyun. Ledakan. Dengan teriakan nyaring, Yu Feng Feiying Sword menari di tangan Tianxun, dan pedang ungu terbang di sekeliling, melesat ke arah Tang Yi. Wows! Di satu sisi, Tang Yi berdiri tegak, dengan memegang Soul Sealing Spirit Knife di tangan kanannya, siap menahan serangan Tianxun dari segala sisi. Hanya dengan satu pedang di tangan, dia akan memblokir semua serangan Tianxun. Bagi Tianxun, Tang Yi pada saat ini tampaknya merupakan tembok kedap udara yang tinggi, dan Tianxun tidak bisa menemukan celah di tembok tinggi ini. Pedang Setan Naga Biru. Klang. Pedang Pembelah Surga. Klang. Tebasan. Klang, klang, klang. Setelah banyak serangan pedang dari Tianxun yang tidak ada hasil, wajahnya suram, dan dia memilih untuk mundur beberapa langkah. Kemudian, dia memegang pedang dan menabrak Tang Yi lagi. Tidak, aku pasti tidak bisa terus seperti ini. Remaja ini daya tahannya sangat kuat, kualitas fisiknya sangat mengerikan. Aku telah mencetak banyak gerakan, dan telah menggunakan berbagai cara, namun, tidak ada jejak kelelahan di wajahnya. Jika dia terus melakukannya, diperkirakan dia masih belum terluka dan aku akan kelelahan terlebih dahulu. Yah, karena memang begitu, maka aku hanya bisa menggunakan trik ini. Setelah banyak kegagalan, dalam gerakannya Tianxun sepertinya telah menentukan sesuatu. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.